Dan MG Listeners, untuk membahas lebih lanjut terkait agenda kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo yang tentunya membawa misi ke perdamaian bagi Ukraina dan juga Rusia. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio MG Radio. Saat ini ada anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Abdi. Oke, apa kabar Bang Kohar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan salam optimis. Baik Bang Kohar, Presiden Jokowi sudah melakukan perjalanan saat ini menuju ke Ukraina setelah sebelumnya transit di Polandia. Inilah momen atau puncak diplomasi bebas aktif Indonesia. Bagaimana tanggapan dari Bang Kohar? Ya, saya menyebutnya ini sebagai misi bernyali ya. Misi bernyali. Kenapa misi bernyali? Karena dibutuhkan nyali yang sangat kuat, selain tentu saja tekad ya, untuk hadir di daerah atau di wilayah yang sedang berkecamuk perang. Ya. Ya, kecamuk perangnya bukan main-main. Beberapa hari yang lalu di Kiev, di kota Kiev dibombardir oleh Rusia lagi kan. Ada sebuah mall juga kan yang dibombardir. Artinya apa? Bahwa ini spirit untuk mengakhiri perang yang dimiliki oleh Presiden kita, Joko Widodo, sangat besar. Ya. Tekadnya sangat besar, sudah begitu nyalinya juga sangat besar. Nyalinya juga besar. Ya, tidak sembarang kepala negara. Tentu saja ini adalah kepala negara besar ya. Pertama mungkin ya, yang ke Ukraina. Sebelumnya memang sudah ada, tapi kan kepala negara Polandia, Estonia. Indonesia tentu saja berbeda dengan Polandia dan Estonia. Karena Indonesia tentu saja negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dan peran strategis Indonesia sebagai presidensi G20 juga jelas. Itu menjadi menjadi sebuah pesan tersendiri begitu. Nah, saya melihat ada 3 alasan mengapa Jokowi punya tekad yang sangat kuat, sekaligus juga punya nyali yang sangat besar untuk mengunjungi 2 daerah ini, untuk mengemban misi perdamaian ini. Yang pertama itu alasan normatif ya. Alasan normatif yang saya sebut di sini adalah konstitusi kita, undang-undang. Di pembukaan undang-undang dasar itu sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu menganut kira-kira politik bebas aktif. Ya. Bukan sebaliknya, bukan politik yang terikat dan pasif. Bebas aktif itu dia tidak ngeblok ke sana, tidak ngeblok kemari, tetapi dia aktif. Aktif untuk apa? Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. Jadi ada 4 prinsip itu, ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu secara normatif. Nah, perang Rusia-Ukraina itu jelas membuat dunia tidak tertib. Dunia tidak tertib, kemerdekaan masyarakat terutama di Rusia juga, di Ukraina apalagi, itu terusik pasti, terbatas kemerdekaannya. Lalu ya tidak ada perdamaian karena perang, maka situasinya penuh dengan ketakutan. Bukan perdamaian yang didapat, tetapi ketakutan yang terus-menerus hadir setiap hari. Nah, yang keempat, keadilan tercoreng ini. Apa yang saya maksud dengan keadilan tercoreng? Ada negara-negara yang tidak terlibat di dalam perang, tapi dia harus menanggung akibat Terdampak dari begitu ya. perang itu sendiri. Hampir seluruh negara di dunia sekarang terkena dampak dari perang Rusia-Ukraina. Eropa sekarang mulai kesulitan untuk mendapatkan gas. Ya. Petani-petani di kita, di Indonesia, di beberapa wilayah, itu mulai kesulitan untuk mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau karena bahan untuk membuat pupuk itu sangat membumbung tinggi karena ekspor amoniak Rusia itu di stop. Sementara Rusia itu kan pengekspor amoniak terbesar. Nah, ini faktor. Gas juga begitu kan, gas sebagai bahan pupuk gitu kan, jumlahnya terbatas. Nah, itu alasan pertama tadi ya, secara normatif. Ya. Alasan kedua tentu adalah ini peran Jokowi sebagai presidensi G20. Ada upaya untuk membajak
G20 dari lembaga yang mengurusi soal-soal ekonomi. G20 ini kan 20 negara dengan penguasaan perekonomian lebih dari 80% dunia. 70% lebih perdagangan dunia dimiliki, dikuasai oleh 20 negara ini, tentu saja termasuk Indonesia. Ini negara-negara dengan GDP-nya, itu GNP-nya itu mencapai di atas $1 triliun lebih. Jadi negara yang GNP-nya 1 triliun ke atas itulah yang masuk dalam G20. Nah, ini peran yang sangat penting. Kenapa? Siapa yang membajak itu? Ada kelompok-kelompok, ada misalnya kayak negara-negara Eropa, negara-negara termasuk Amerika Serikat. Itu ingin membelokkan urusan ekonomi di G20 yang biasanya dibahas itu menjadi urusan politik. Apa urusannya? Ya kan? Apa buktinya? Mereka menekan Indonesia agar tidak mengundang Vladimir Putin. Mereka mengancam akan memboikot dari sidang-sidang dan keikutsertaan mereka di G20, khususnya pada pertemuan puncak nanti di Bali. Kalau Vladimir Putin, Presiden Rusia, tetap diundang. Dan sempat juga ada wacana kalau misalkan Rusia datang, Ukraina juga harus turut diundang walaupun dia bukan negara anggota, begitu nah, ya? itu bagian dari pembajakan juga. Apa urusannya? Ukraina tidak memenuhi syarat untuk menjadi G20. Tidak berada dalam posisi yang harus ya mewajibkan untuk diundang. Sementara Vladimir Putin, Rusia itu kan jelas, Rusia kan memang anggota G20. Betul. Nah, jadi apa yang dilakukan Indonesia sebetulnya adalah melulu untuk taat azas terhadap apa yang selama ini dilakukan di G20 sebagai presiden G20, yaitu apa? Tetap harus mengundang seluruh anggota tanpa terkecuali. Vladimir Putin adalah pemimpin Rusia, maka wajib bagi Indonesia selama Rusia tidak dikeluarkan atau Rusia masih menjadi bagian dari G20, maka ada hak dari Rusia untuk diundang. Baik. Kepala negara Rusia untuk diundang. Baik, nah, ya. Itu alasan yang menjadi kedua. pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kepala negara yang negaranya saat ini sedang berkonflik kemudian hadir dalam kunjungan negara seperti G20? Ya bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Mereka punya hak kok. Asal mereka mau hadir, ya bisa saja. Ya hanya saja kan ini kan ada upaya-upaya yang ingin membuat ya seolah-olah ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan karena negara-negara Eropa plus Amerika sedang memboikot Rusia secara ekonomi. Nah, tapi kan itu bukan berarti Indonesia harus tunduk pada tekanan. Tidak harus tunduk pada tekanan siapapun. Apakah Eropa, apakah Amerika. Kalau Indonesia tunduk, maka ya Indonesia tidak lagi menjalankan politik bebas aktif. Indonesia sudah mulai ngeblok gitu. Ngeblok siapa? Yang ngeblok yang anti Rusia. Baik. Padahal bukan di situ. Ya. Artinya intervensi ini tidak begitu berpengaruh. Indonesia harus tetap menjalankan bebas aktif tersebut ya. Tidak terpengaruh dengan intervensi dari negara luar untuk melarang Rusia. Betul. Itulah kenapa kemudian Jokowi jalan dengan misi perdamaiannya. Akan lebih baik sebelum nanti puncak pertemuan G20 berlangsung, misi perdamaian harus jalan. Itu alasan kedua. Alasan tiga itu juga masuk akal. Indonesia itu sejak April lalu menjadi anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group. Jadi GCRG ya, yang diketuai oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Apa tugas dari Champion Group ini? Dia mengatasi 3 hal itu. Merumuskan, mencari solusi, mengarus utamakan 3 isu besar, yaitu apa? Triple combo krisis ya. Triple combo krisis itu krisis apa? Krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Ini tantangan yang dihadapi oleh semua negara. Krisis pangan jelas, pandemi, kemudian disusul oleh perang, itu membuat
krisis pangan sudah di ambang mata. Harga pangan di Indonesia meroket, ya kan? Gandum ya. Gandum di dunia sudah sulit didapat karena semua negara sekarang atas alasan masing-masing memproteksi untuk mengekspor gandum mereka. Iya. Terakhir kan India. India ini tidak membatasi untuk mengekspor gandum karena cuaca panas untuk mengamankan stok dalam negeri. Rusia juga tidak mau mengekspor gandum, Ukraina tidak mau mengekspor gandum. Padahal Rusia dan Ukraina ini memasok 12% kebutuhan gandum dunia. Nah, kalau sampai proteksi ini nanti terus berlangsung, maka akan ada krisis pangan. Sekjen PBB memperkirakan kalau sampai ini terus-menerus dan tidak diatasi, maka krisis pangan ini akan berlangsung bertahun-tahun dan akan membuat ratusan juta orang berada dalam status kelaparan. Dan itu mengerikan tentu saja. Nah, lalu keuangan global negara-negara pasca pandemi sekarang juga sedang luar biasa. 60 negara kata Bank Dunia dan IMF terancam ambruk secara ekonomi kalau tidak diselamatkan. Nah, sementara siapa yang menyelamatkan? Kalau 1-2 negara, oke. Tapi kalau 60 negara bersamaan, itu luar biasa. Mereka harus menyelamatkan diri masing-masing. Indonesia saja kan sekarang akibat krisis energi, perang Rusia Ukraina kan mengerek harga minyak sampai 2 kali lipat. Dari $60 per barrel sekarang menjadi $120 lebih per barrel harga minyak. Akibatnya apa? Subsidi energi di Indonesia membengkak. Tahun lalu subsidi energi 150 triliun. Tahun ini bisa sampai 500 triliun ini subsidi energi. Dan pembengkakannya itu bukan karena faktor kesalahan administrasi atau kesalahan sasaran. Memang masih ada, persentase kesalahan sasaran subsidi ada. Tetapi murni ini adalah faktor global. Naiknya harga minyak yang 2 kali lipat. Ya kita lihat di SPBU yang non Pertamina lah ya. Itu kan harga setara Pertamax itu sudah 17 ribuan. Sementara Pertamax masih 12.500. Itu Pertamax loh yang sudah nggak disubsidi. Apalagi Pertalite. Pertalite di sini masih 7 ribuan, sementara harga di beberapa SPBU non Pertamina itu sudah di atas 16.000. Itu berarti kan sudah 2 kali lipat harganya. Dan ini memang penyebab utamanya karena konflik. Ya, itulah yang saya sebut menjadi salah satu dari 3 alasan kenapa Jokowi bernyali dan punya tekad yang besar untuk tetap kekeh, untuk tetap berangkat ke Ukraina plus Rusia. Baik, dengan membawa misi perdamaian dan juga untuk kembali mengaktifkan rantai pasok yang sempat kacau ya karena adanya bukan hanya perang. Kacau, macet ini. Macet. Iya, sekarang yang terakhir ini kan Eropa terkena krisis gas nih. Karena Rusia mulai menutup keran-keran saluran gas mereka ke negara-negara Eropa. Iya. Jadi Eropa yang sangat tergantung pada gas Rusia, ya sekarang juga sedang menerima akibat dari penutupan itu. Gitu. Iya, itu adalah tadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi. Tapi Bang Kohar, ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa memang potensi misi perdamaian ini Indonesia bisa berhasil gitu. Ada sebagian besar potensinya. Tapi ada juga yang pesimis begitu menilai bahwa posisi strategis Indonesia dalam membawa misi perdamaian ini masih kurang komprehensif dalam misi perdamaian untuk penyelesaian konflik, khususnya yang berpacu pada hukum internasional. Ini sebenarnya seperti apa? Apakah masih kurang konsepnya, kurang matang atau seperti apa harusnya? Gini, kita harus lihat bahwa situasi itu kan sangat dinamis ya. Perang ini kan di luar dugaan berlangsung sangat lama. Dulu kan orang atau banyak negara memprediksi bahwa ini hanya shock terapinya Rusia terhadap Ukraina, terhadap NATO ya, terhadap Amerika. Tetapi di luar dugaan perang ini kan terus berlangsung. Dari Februari sampai sekarang masih berlanjut. Betul, intensitasnya terus dinaikkan. Nah, pada titik itu apakah bisa kita sebut bahwa hukum internasional efektif berjalan?
sanksi ekonomi yang dijalankan oleh Amerika dan sekutunya, oleh Eropa, oleh NATO, ternyata tidak membuat Rusia mundur. PBB yang sudah melakukan berbagai macam tekanan terhadap Putin, toh juga tidak membuat Vladimir Putin berhenti. Artinya apa? Hukum internasional kan sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang kan seperti kayak hukum riba saja, maunya Putin kapan akan berhenti. Nah, pada sisi seperti itu harus ada negara yang dianggap netral. Negara yang diasosiasikan netral oleh kedua belah pihak. Bukan hanya oleh satu pihak. Indonesia sejauh ini di mata Rusia itu masih dianggap netral. Kenapa tidak Cina misalnya? Cina dianggap pro-Rusia. Dan Eropa tidak mau dengan itu. Sementara Indonesia masih dianggap punya peran yang bebas aktif tadi itu, netral. Oleh negara-negara Amerika, oleh Eropa, bahkan oleh Putin sekalipun. Nah, itulah kenapa kemudian strategi yang dipakai pun menurut saya sangat oke, sangat smooth, sangat manis ya. Dengan apa? Bertandang dulu ke Ukraina. Nah, ini menjadi persoalan penting kenapa perlu ke Ukraina dulu untuk memberikan pesan kepada Vladimir Putin agar ini loh, Ukraina itu sebetulnya sudah siap untuk terbuka, untuk menerima dialog. Nah, nanti setelah Ukraina, giliran Anda bagaimana? Nah, kira-kira seperti itu. Oh, jadi strateginya ke Ukraina dulu, udah siap untuk terbuka untuk membuka ruang dialog perdamaian baru untuk ke Rusia ya? Ya, betul. Nah, jadi itu menurut analisis saya. Iya. Nanti kita akan lihat. Tidak kita akan melihat bahwa ada pesan tertentu lah. Selama ini kan kemarin sempat oleh Eropa dan Amerika, Indonesia dianggap terlalu pro Rusia. Nah, ini Indonesia membuktikan bahwa kami tidak pro siapa-siapa, kami pro perdamaian, kami pro keadilan sosial, pro ketertiban, pro kemerdekaan, kira-kira begitu. Dan juga kunjungan Jokowi ini juga dinilai, beberapa pengamat menilai sekalian menampar dari Presiden Joe Biden yang hanya melihat dari sebelah sisi seberang sana. Betul. Tapi Jokowi langsung membuktikan, dia langsung datang. Makanya saya tadi katakan bahwa ini adalah sebuah misi yang bernyali. Kenapa? Seorang kepala negara yang sangat kuat ya, selama dianggap sebagai polisi dunia sekalipun tidak berani datang ke Ukraina. Tidak berani datang ke Ukraina. Padahal Ukraina adalah quote unquote dianggap sebagai sekutu mereka kan. Selama ini yang bertandang ke Ukraina adalah negara-negara kecil, seperti yang saya katakan. Sementara negara besar baru Indonesia. Dan Presiden Jokowi adalah presiden pertama di Asia Tenggara yang datang mengunjungi di dua negara Asia ini ya. bahkan ya. Di Asia bahkan ya. Oke, baik. Bang Or terakhir singkat saja, mungkin outputnya akan seperti apa dari dialog perdamaian yang akan dibawa oleh Pak Jokowi antara Ukraina dan juga Rusia? Output yang paling bisa mungkin dari hasil dialog ini akan seperti apa? Pertama adalah membujuk kedua pemimpin untuk mau ke meja perundingan. Itu target pertama. Kedua tentu saja diikuti oleh gencatan senjata. Itu dulu. Selama mereka mau dibawa ke meja perundingan dan mau melakukan gencatan senjata, that's enough. Itu cukup untuk misi Jokowi. Syukur-syukur dari meja perundingan itu mereka memutuskan untuk berhenti perang secara permanen dan untuk seterusnya hidup berdampingan secara damai. Wow, amin. Ya, kita harapkan ada hasil yang positif dari kunjungan Jokowi dalam misi perdamaian antara Ukraina dan juga Rusia. Ya, hari ini sedang bertolak ya. Hari ini sedang bertolak tadi jam 3 dini hari sudah naik kereta khusus ke Ukraina. Ke Ukraina. Baik ya, kita harapkan ya ada hasil yang positif. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Abdul Kohar sudah bergabung dan juga membahas bersama kami pada pagi hari ini di Morning Traffic. Terima kasih. Terima kasih.